Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukup Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 14. Ya, ini untuk versi 4G-nya ya. Dan ini aku beli pas flash sale ya, harganya itu di angka 2,3 jutaan ya untuk varian 8/128 GB. Ada juga yang 8/256 GB. Ya, seperti biasa di sini aku bakal unboxing dan juga sedikit nge-review dan juga pastinya untuk gaming testnya. Nah, ini dia untuk box dari Redmi Note 14-nya. Di sini ada beberapa point sellingnya. Untuk kameranya ini 108 megapiksel AI kamera, kemudian baterainya ini gede ya di 5500 mAh dengan pengecasan di 33 watt. Untuk chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra coy. Waduh, masih menggunakan Helio G99. Kemudian untuk kacanya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5, udah 120 Hz dan ada fingerprint sensor ya untuk in display ya, display fingerprint. Oke, kita langsung aja coba unboxing paketnya, boxnya. Aku kirain ini udah pakai Helio G100, tapi ya gak masalah soalnya kan ini sama aja sih, Helio G99 maupun Helio G100 cuy. Oke, di sini ada ucapan terima kasih. Kemudian di sini ada colokan SIM, ada buku petunjuk dan juga kartu garansi. Dan di sini juga kita masih mendapatkan soft case yang hitam begini cuy. Cakep. Kemudian ini dia untuk HP-nya, kita sampingkan dulu. Di sini ada kepala charger yang outputnya ini di 33 watt guys. Dan terakhir ada kabel data USB Type-C guys. Oke, ini dia Redmi Note 14-nya. Ya, di sini aku beli yang warna hijau, guys. Beuh. Ini cukup keren sih, guys, untuk desainnya, untuk warnanya juga. Oke. Nah, ini dia untuk desain dari Redmi Note 14 4G-nya. Beuh, menurut aku sih ini cukup oke sih ya, terutama dari segi warnanya. Ini cakep warna hijau dan juga teksturnya ini matte, jadi gak gampang nyeplak sidik jari. Untuk desain kameranya sih ini kayak biasa aja sih, nggak terlalu oke menurut aku, tapi ya ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Dan untuk backdoornya pastinya ini pakai plastik sih guys, untuk framenya juga plastik ya. Dan untuk build quality-nya ini masih cukup oke sih, nggak yang kopong gitu, masih aman untuk build quality-nya. Dan juga ini agak sedikit boxy ya untuk frame-framenya, dan juga samping-sampingnya ini nggak melengkung, nggak seperti di Redmi Note 14 5G-nya. Ini kan agak melengkung gitu ya. Jadi kalau aku suruh pilih sih, aku pilih ini sih yang agak melengkung gini. Jadi di gripnya itu lebih enak gitu ya. Ya, overall untuk desainnya sih aku pribadi cukup suka ya, apalagi yang warna hijau ini. Nah, di sini ada triple kamera yang beresolusi 108 megapiksel dan dua lainnya cuma kamera gimmick aja, alias kamera makro dan juga depth sensor. Ya, jadi ini ada downgrade ya, yang sebelumnya ada kamera ultrawide, sekarang di Redmi Note 14 itu udah nggak ada cuy. Sayang banget ya. Dan di sini ada tulisan Redmi, di samping sini ada tombol volume up, volume down, tombol power yang cukup clicky. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, USB-C, mikrofon dan SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ini bisa dual SIM atau satu SIM dengan satu micro SD guys. Jadi masih support micro SD. Bagian samping sini nggak ada apa-apa. Di bagian atas masih ada lubang jack audio, mantap banget. Kemudian ada speaker, ada ear blaster dan mikrofon. Oke, langsung aja kita coba hidupin. Dan di sini udah terpasang anti gores ya di layarnya. Oke, ini dia Redmi Note 14-nya. Di sini aku udah setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang udah ada di dalam layar, guys. 1, 2, 3. Oke. Ini udah cukup cepat ya untuk fingerprint-nya. Kemudian untuk softwarenya ini udah di Xiaomi HyperOS versi 1.0.1.0 dan Android-nya ini di Android 14. Untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 19 GB-an. Kemudian di sini pastinya ada always on display-nya guys ya. Cuma memang untuk always on display-nya ini cuma bisa di 10 detik aja. Kemudian untuk refresh rate layarnya ini bisa disetting ya di default atau di otomatis, dan juga bisa di custom di 60 Hz atau di 120 Hz. Dan ini juga bisa dipilih aplikasi mana yang pengen di lock di 120 Hz guys. Nah, di sini untuk bloatware-nya cukup banyak guys. Ini install sendiri, tapi untungnya ini bisa di uninstall. Dan untuk masalah iklan pastinya di Xiaomi, apalagi di seri Redmi ini pastinya ada iklannya guys. Kemudian untuk di bagian layarnya ini udah menggunakan panel AMOLED. Kemudian ukurannya ini di 6,67 inci, udah pakai resolusi Full HD Plus 120 Hz, dan untuk kecerahannya juga ini maksimalnya cukup oke ya di 1800 nits, dan udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5.
Ya untuk masalah kualitas layarnya sih ini udah termasuk bagus ya, soalnya udah menggunakan panel AMOLED, jadi warna yang dihasilkan ini udah cukup bagus, udah enak banget lah untuk nonton ataupun untuk sosial media. Ini nggak ada komplain sama sekali di bagian kualitas layarnya. Tapi untuk di bagian bezelnya ini agak tebal memang guys ya, terutama di bagian bawahnya, gas tipis di Xiaomi Redmi Note 13 tahun lalu cuy. Jadi ini agak sedikit tebal ya untuk di bagian bezel layarnya. Untuk responsivitas layarnya sih ini aman ya, nggak ada delay touch ataupun ghost touch sama sekali. Tapi sayangnya untuk haptic feedbacknya ini berasa kasar guys ya. Jadi bukan haptic feedback yang enak, ini berasa kasar untuk haptic feedbacknya. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas ya. Jadi udah mantap, udah stereo speaker. Untuk hasilnya kalian coba dengerin aja sendiri di sini. Oke, kemudian kita coba cek untuk spesifikasinya. Nah, untuk SoC-nya ini udah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra, guys ya. Jadi ini ada sebuah upgrade daripada seri sebelumnya. Kemudian untuk screen-nya ini di 2400x1080 di 120Hz. Penyimpanannya ini 8GB LPDDR4X dengan internal di 128GB. Tapi ada juga yang 256GB, guys. Kemudian untuk kameranya ini di resolusi 108MP ya, menggunakan sensor Samsung. Dan untuk kamera depannya ini 20MP pakai sensor OmniVision. Untuk baterainya ini di 5500 mAh ya, jadi lebih besar 500 mAh dari seri sebelumnya. Dan untuk kecepatan chargingnya ini di 33 watt. Kemudian kita coba cek untuk sensor boxnya. Nah, di sini untuk sensornya cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Dan untuk sensor giroskopnya pastinya ini udah menggunakan giroskop hardware guys. Jadi aman banget nih buat main game PUBG menggunakan giroskop. Kemudian untuk multi touch-nya kita coba cek, di sini support sampai 10 sentuhan. Untuk touch sampling rate-nya ini standar aja di 230-an Hz. Kemudian kita coba cek untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 442 ribuan poin. Ya ini poin standar Helio G99 sih guys. Buat HP harga 2 jutaan kecil sih menurut aku ini udah termasuk kencang lah ya untuk chipsetnya. Kemudian untuk storage-nya kita coba tes sekarang. Oke, untuk skornya ini cukup tinggi ya di angka 61 ribuan poin. Udah menggunakan UFS kepala 2. Kemudian kita coba tes untuk CPU throttling testnya. Dan untuk hasilnya juga ini cukup stabil ya di angka 86%. Nah, untuk main game di sini aku baru ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disettingkan ultra super ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini udah cukup oke guys ya, udah cukup enak. Cuma memang kalau ada war yang rame banget itu bakal berasa frame drop ke sekitaran 60 fps. Dan untuk fps rata-ratanya ini di angka 83 fps guys. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disettingkan smooth ultra ya, jadi mentok di 40 fps aja. Dan untuk gameplaynya jelas ini lancar, gak ada masalah sama sekali. Dan untuk giroskopnya pastinya ini juga lancar ya, soalnya ini udah menggunakan giroskop hardware, nggak ada delay sama sekali. Untuk fps rata-ratanya di angka 39 fps. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps, dan untuk gameplaynya ternyata di sini masih cukup oke guys ya, masih playable banget. Ya walaupun fps-nya itu nggak stabil, tapi di sini dapetin di atas 30 fps, dan untuk fps rata-ratanya di angka 41,3 fps ya, ini masih lumayan ya untuk main game Genshin Impact. Oke, terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya yang beresolusi 108 megapiksel. Nah, di sini untuk videonya kita coba lihat, ini bisa mentok sampai 1080 di 60 fps aja cuy. Kemudian ini dia untuk fitur-fiturnya, ada mode pro, dokumen, foto, malam hari dan lainnya seperti ini guys. Dan buat kalian yang nanyain ada dual video atau tidak, ternyata di sini ada cuy. Untuk kamera depan di sini untuk videonya cuma mentok di 1080 di 30 fps aja, dan ini dia untuk fitur-fiturnya. Untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman dari Redmi Note 14 4G ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, di resolusi ini videonya cukup stabil sih guys. Dan untuk kualitasnya juga di harga 2 jutaan ini termasuk yang oke sih. Itu ya, stabil. Ih, mantap. Dan ini untuk di resolusi maksimalnya 1080 di 60 fps ya. Ini gak sestabil di 30 fps,
tapi pastinya lebih mulus untuk pergerakannya karena udah di 60 fps cuy. Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Redmi Note 14 4G ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, di sini untuk videonya ini cukup stabil sih guys. Ya buat harga segini sih ini termasuk bagus untuk perekaman video kamera depannya ya. Ini udah cukup oke sih guys. Ya warnanya juga ya masih tergolong bagus untuk di harga segini. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Redmi Note 14 4G ini. Ya menurut aku HP ini cukup menarik sih. Buat kalian yang nyari HP di harga 2 jutaan ini bisa menjadi opsi sih guys. Nah, untuk video reviewnya atau video compare dengan HP lain seperti dengan Infinix Hot 50 Pro Plus atau Infinix Note 40 atau Tecno Pova 6 gitu ya. Kalian tungguin aja ya, kalian komen aja di compare dengan HP apa nih cocoknya HP ini cuy. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya guys.